أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Al-Quran, surah Asy-Syura, Asy-Syura. Karena ada Asy-Syu'ara, ada juga Asy-Syura. Dua, mirip. Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan sesungguhnya balasan dari satu kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa. Coba lihat. Boleh dibalas, boleh balas saja. Boleh. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini. Kejahatan matanya diambil, ambil juga mata dia, boleh itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Emang boleh Pak Ustadz? Boleh, ini Al-Quran yang bilang, Allah yang bilang. Asy-Syura ayat 40, boleh dibalas. Dengan cara yang tadi Pak Ustadz katakan, dengan cara yang adil. Yang adil, jangan dilebihkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Akan tetapi jika kalian memaafkan wa aslaha dan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik, wa aslaha lebih baik. Fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah sendiri yang akan balas. Maka Allah sendiri yang akan membalas kalian atas kebaikan yang kalian lakukan itu. Kalau kita membalasnya secara langsung, mungkin Allah tidak membalas kita. Tapi kalau kita berbuat yang ihsan, kita maafkan dia dan kita ganti dengan yang lebih baik, itu Allah sendiri yang balas. Tidak disebutkan Anda akan mendapatkan surga, Anda akan mendapatkan istana, Anda mendapatkan ini. Tidak. Fa'ajruhu 'ala Allah, cuman Allah yang tahu apa yang dia akan berikan kepada kita. Mungkin kita banyak dosanya, tiba-tiba pada hari kiamat sudah divonis masuk neraka, tahu-tahu Allah bilang dia pernah memaafkan. Dia pernah memaafkan kesalahan orang lain kepadanya, maka hari ini saya yang maafkan kesalahannya. Coba bayangkan itu Bu, di hari kiamat sudah dihitung, sudah ditimbang, ternyata kita jatahnya masuk neraka. Tapi tiba-tiba Allah mengatakan dia pernah memaafkan orang lain, maka hari ini saya yang maafkan dia. Semua kesalahannya saya hapuskan, tapi tidak mudah. Makanya Allah katakan innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim, karena ayat ini bukan perintah. Memaafkan bukanlah suatu perintah, tapi sebuah anjuran. Karena Allah tahu memaafkan itu tidak mudah. Kita bukan Tuhan yang terus disakiti, yang akan memaafkan terus-menerus. Disakiti terus-menerus, memaafkan terus-menerus, kita bukan Tuhan. Tapi kita mencoba untuk meneladani sifat-sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Shadaqallahul azim. Baik Ustadz Syam, berarti dengan kata lain ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, berarti ada ayatnya yang in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika berbuat baik, memaafkan, sebenarnya yang untung bukan hanya mereka saja, Bukan tapi yang juga dimaafkan, tapi sebenarnya yang memaafkan yang untung. Justru yang gak memaafkan khawatir menzalimi diri sendiri. Benar. Baik, terima kasih Ustadz Syam yang telah menjelaskan kita surah Asy-Syura ayat 40. Yang mengajarkan pada kita ternyata ada 3 jenis orang, ada yang adil, ada yang zolim, dan ada yang paling Allah cintai, yaitu yang senantiasa memaafkan, dan itu susah. Itu susah, makanya saya bilang itu susah sekali. Baik, sekarang kita akan mendengarkan bersama-sama apakah bahaya bagi orang-orang yang tidak bisa melupakan rasa sakit hatinya atau tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Baik, Bapak dan Ibu, suami atau istri, pasangan kita bukan malaikat. Anak-anak kita bukan malaikat, orang tua, teman-teman, tetangga, sanak saudara bukan malaikat, pun kita juga bukan malaikat. Ali insanu mahalul khoto, manisyan. Kita ini manusia-manusia yang pasti punya salah, yang pasti lupa. Kullu bani Adam khoto. Setiap manusia pasti berbuat salah. Di surah An-Nur 22 Allah memerintahkan kita untuk berlapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana kita ingin kesalahan kita dimaafkan oleh Allah.
banyak kesalahan kita yang kita tutup-tutupi di mata orang-orang. Orang-orang senang kita, puji kita karena Allah tutupi aib kita kan Bu. Kita ingin dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah sebagaimana orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin meminta maaf kepada kita ingin dosanya dimaafkan. Kita akan lihat Rasulullah SAW terkenal kisahnya di penduduk Taif ketika Rasul dilempar sendal, ketika Rasul dikatakan gila, ketika Rasul dikatakan penyihir, sampai-sampai malaikat Jibril mengatakan kalau mau Rasul kami bisa menghancurkan penduduk-penduduk Taif. Rasulullah SAW tidak mau menghancurkan penduduk Taif, Rasul malah mendoakan kebaikan. Rasul malah mengatakan bahwa mereka adalah kaum-kaum yang tidak tahu. Dan bertahun-tahun kemudian ternyata penduduk Taif itu sangat banyak yang memeluk Islam. Dan sangat kuat dalam membela Islam. Lihat, ternyata berlaku tadi, ayat tadi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain adalah kebaikan untuk diri kita sendiri sejatinya. Kejahatan yang kita lakukan untuk orang lain sejatinya kita telah menzolimi diri kita sendiri. Kita akan lihat di surat Al-A'raf 199. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memaafkan orang lain dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Memaafkan kesalahan orang lain memang sulit, tapi ganjarannya apa kata Rasulullah? Bagi siapa orang-orang dalam hadis riwayat Al-Hakim, bagi siapa orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, maka akan bersama dengan Rasulullah di telaganya Rasulullah. Telaganya Rasulullah letaknya di mana ya Bu? Telaganya Rasulullah letaknya di mana ya Bu? Di surga. Jadi bagi siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, kata Rasulullah bersamaku di telaganya Rasulullah. Bagi yang tidak memaafkan kesalahan orang lain, jauh-jauh dari telagaku. Telaganya Rasulullah letaknya di surga, jauh-jauh dari surga. Makanya jangan pernah merasa bahwa, oh alhamdulillah aku pernah dizolimi oleh orang lain, lega nih. Karena nanti aku menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala-pahala dari dia dan dosa-dosanya aku kemudian kembali kepada dia. Tidak, tapi ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa memaafkan adalah ternyata syurganya Allah. Ternyata jauh lebih besar daripada itu. Sekarang kita akan membahas apa dampak dan bahayanya bagi orang-orang yang sulit memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita kesal, marah, benci, itu namanya hatinya lagi kotor. Setiap hari yang kita pikirkan adalah kesalahan orang itu terus, betul nggak Bu? Mungkin saja nih kalau kita lagi bertengkar dengan pasangan atau seandainya kita lagi mendam rasa benci, mungkin saja nih air mata jatuh terus. Hidupnya menjadi tidak produktif. Yang sejatinya hidup bisa dilakukan dengan berkarya, berprestasi, melakukan hal-hal yang baik dan positif. Bukankah hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin? Tapi hari ini kita gunakan untuk memikirkan kesalahan orang itu terus bertahun-tahun. Alangkah ruginya waktu kita. Waktu yang sejatinya seperti pedang yang menebas leher kita habiskan untuk merencanakan balas dendam dengan orang itu, alangkah ruginya diri kita. Dendam dibalas lagi dengan kejahatan, jadi lingkaran setan. Gak selesai-selesai, betul gak Bu? Kita menuntut balas dendam dengan orang itu anak yang menuntut balas dendam dengan kita terus menerus seperti itu, kejahatannya tidak akan pernah selesai. Kejahatannya akan terus menerus berlanjut. Jadi kehidupannya tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan hal-hal yang baik, tapi diisi dengan bagaimana caranya supaya aku bisa membalas dendam perilaku apa yang dia lakukan. Begitu seterusnya. Dan apalagi kekurangannya, apalagi dampak bagi orang-orang yang sulit memaafkan. Sakit. Tidak hanya sakit hatinya, sakit badannya, betul nggak? Sakit pikiran bisa jadi sakit fisiknya. Sakit, siapa yang rugi kalau sakit? Apakah orang itu memikirkan kita? Tidak, kita yang rugi. Sakit. Dan tentu saja dampak yang paling sudah diingatkan tadi adalah jauh-jauh dari telaganya Rasulullah. Memang adalah hak kita untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kan cita-cita terbesar seorang muslim adalah memasuki surga dan memandang wajahnya Amin, Allah. ya Allah, Kan? benar banget. Bagus Amin, itu amin, kalau amin. ada yang berbuat jahat sama kita, kita doakan. Alhamdulillah. gitu. Supaya cepat Nah, Cepat cepat apa? cepat diampuni Allah. Amin. Cepat ya masuk Allah. surga, Ah, cepat masuk surga. cepat masuk Amin, surga. Iya. Tapi ini amin, luar amin. biasa banget nih ibu-ibu, jadi semakin jelas ya Bu ya. Itu bahayanya Bu, kalau misalnya kita sakiti terus kita balas nggak akan selesai-selesai permasalahannya. Iya. Akan terjadi lingkaran setan aja Namanya terus-terusan film ya. hantu. Nauzubillah, Balas dendam subhanallah. lagi. Iya. Jadi hantu dia Betul. bunuh. Terus yang dibunuh itu jadi hantu juga. Nah, Ketemu lah dia hantu. Oh. serem banget sih Pak Ustadz. Nih, tadi kan ada 3 yang dibahas. Yang pertama adalah orang yang berbuat zolim pada saat disakiti, Iya. ya berlebihan melakukannya. Ini Allah Yang benci. kedua, Adil. yaitu adalah orang yang sama melakukan. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan. Nih Pak Ustadz nih, sekarang kita minta Iya. penjelasannya buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan dari Pak Ustadz tentang bagaimana terus berbuat baik meskipun seringkali disakiti. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.